Jai Idzas kini menjadi pembicaraan hangat di jagat sepak bola Italia. Kabar terbaru menyebutkan bahwa sejumlah klub raksasa Liga Italia seperti Inter Milan, AC Milan, Juventus hingga Napoli tengah berlomba-lomba untuk mendapatkan tanda tangannya. Bagaimana tidak, pemain berusia 24 tahun itu sudah membuktikan diri sebagai salah satu bek tengah paling konsisten di Liga Italia meski Venezia berada dalam situasi sulit yakni terancam degradasi ke Serie B. Pengamat sepak bola, Bung Ropan mengungkapkan bahwa minat klub-klub besar terhadap Jai Idzas bukan hanya isapan jempol belaka. Selain itu, tim pencari bakat Inter Milan juga terlihat hadir saat Venezia melawan Atalanta. Mereka menyoroti potensi Jai Idzas sebagai calon pengganti para bek senior. Adapun AC Milan yang baru saja menang 2-0 atas Venezia juga merasa butuh tambahan amunisi di lini belakang. Juventus pun tak ingin ketinggalan dalam perburuan kapten timnas Indonesia itu. Dengan dana melimpah dan kebutuhan akan bek tengah berkualitas, Bianconeri siap bersaing demi mendapatkan Jai Idzas. Venezia berada di posisi 18 dengan hanya terpaut 2 poin dari zona aman. Meski begitu, Jai Idzas tetap menjadi sosok yang bersinar. Ia selalu menjadi starter dan mencatatkan statistik impresif. Meskipun timnya kerap kalah, Jai Idzas tetap menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi. Konsistensinya itulah yang membuat klub-klub besar kepincut padanya. Bek muda Ajax Amsterdam, Tristan Goijer memiliki peluang bergabung dengan timnas Indonesia. Pasalnya, Tristan Goijer yang memiliki keturunan Maluku dari pihak ibu ini mengaku tidak menutup kemungkinan akan membela tim Garuda. Meskipun saat ini dirinya masih fokus pada pemulihan cedera dan mendapatkan menit bermain di Ajax Amsterdam. Saat ini saya fokus pada pemulihan dan performa saya di Ajax, tetapi saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, kata Tristan Goijer. Tristan saat ini masih berusia 20 tahun dan menjalani masa peminjaman di PC Zwolle, di tim yang juga diperkuat oleh pemain naturalisasi Eliano Reigers. Tristan baru tampil sekali selama musim ini. Meski jauh dari Indonesia, Tristan Goijer mengaku masih terus mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Saya sangat menghormati bagaimana sepak bola dinikmati di Indonesia dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional, ungkap Goijer. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menyatakan pemain berdarah Indonesia, Jairo Riedewald, akan dinaturalisasi secepat mungkin. Riedewald merupakan pemain yang bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan juga bek tengah. Saat ini pemain berusia 28 tahun itu memperkuat klub Belgia Royal Antwerp. Untuk nama-nama selanjutnya saya bisa beritahu satu nama, yaitu Jairo Riedewald yang akan dinaturalisasi secepat mungkin, kata Kluivert. Pelatih asal Belanda itu menyatakan bakal ada nama-nama lainnya setelah Jairo Riedewald. Namun ia belum bisa memberi informasi lebih lanjut, kendati demikian ia menyebut bakal ada pemain naturalisasi tambahan. Kluivert menegaskan tidak akan membeda-bedakan latar belakang pemain untuk membela timnas Indonesia. Patrick Kluivert sendiri telah secara resmi diperkenalkan ke publik lewat konferensi pers di Hotel Mulia Jakarta pada Minggu sore waktu Indonesia Barat. Jai Idzas diincar Inter Milan, AC Milan hingga Napoli. Instagram, Venezia. Bek sekaligus kapten timnas Indonesia Jai Idzas dirumorkan akan berpindah klub ke AC Milan di awal musim 2025-2026. Sebelumnya pemain andalan Venezia FC ini menjadi buruan tim-tim papan atas di Serie A, di antaranya klub yang sempat dikaitkan dengan Jai Idzas yaitu Juventus, Inter Milan, AC Milan hingga Bologna. Baru-baru ini rumor Jai Idzas ke AC Milan pun semakin ramai diperbincangkan. Hal ini karena AC Milan memberi kode keras dengan mengunggah sebuah animasi yang memperlihatkan sosok seseorang sedang menandatangani kontrak dengan klub tersebut. Huruf yang tertulis dalam tanda tangan karakter animasi itu adalah huruf J. Sontak unggahan AC Milan tersebut pun memicu perhatian luas termasuk dari para pendukung timnas Indonesia.
Banyak yang berspekulasi bahwa AC Milan tengah mengincar Jay Idzes dan berencana menawarkan kontrak kepada bek berusia 24 tahun itu. Seperti diketahui bahwa kontrak Jay Idzes dengan Venezia berakhir hingga 30 Juni 2027. Namun tak menutup kemungkinan jika tawaran menarik datang Idzes akan menerima tawaran tersebut. Idzes merupakan sosok penting bagi Venezia. Sejauh ini ia sudah 27 kali tampil dengan presentase starter hingga 93%. Catatan penampilan Jay Idzes bersama Venezia sangat mengesankan. Tak heran jika di bursa transfer ini ia diburu oleh banyak klub-klub papan atas Serie A. Menarik untuk dinantikan bagaimana masa depan Jay Idzes di bursa transfer musim ini. Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot mencurahkan isi hatinya terkait kerasnya dunia yang dihadapi pesepak bola. Sebab menurut dia, sepak bola seringkali membuat para pemain mengalami stres berat. Curahan hati itu disampaikan oleh Elkan Bagot ketika menjalani sesi wawancara. Dalam sesi bincang-bincang itu ada banyak hal yang disampaikan Bagot, menurut pemain berusia 22 tahun. Sebab saban hari mereka menghadapi tekanan yang tinggi baik ketika berlatih maupun bertanding. Elkan Bagot pun menceritakan pengalaman buruknya ketika harus berhadapan dengan media sosial beberapa tahun yang lalu. Pemain kelahiran 23 Oktober 2002 ini sangat aktif menggunakan Twitter, bahkan sesaat setelah pertandingan berakhir dan masuk ke ruang ganti, Elkan Bagot langsung membuka Twitter untuk mengetahui apa respons dari orang-orang terkait dengan penampilannya di atas lapangan. Beruntung dia langsung menyadari bahwa itu adalah perilaku yang kurang baik karena bisa sangat menguras psikologis ketika melihat banyaknya hujatan yang datang ketika pesepak bola tidak bermain baik. Di sisi lain, Elkan Bagot kabarnya sempat dipanggil Patrick Kluivert beberapa waktu lalu. Namun ia kembali menolak karena ingin fokus bersama tim untuk kepentingan karirnya. Tentu ada kans bagi Elkan Bagot dipanggil Kluivert lagi pada Juni 2025 mendatang untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melawan Cina dan Jepang pada medio tersebut. Elkan Bagot harus berusaha keras jika ingin kembali ke Timnas Indonesia. Terlebih di posisi bek tengah persaingannya cukup sengit. Wakil Kapten Leeds United Pascal Struijk menjadi salah satu pemain kelas Eropa yang kabarnya masuk dalam radar naturalisasi Timnas Indonesia. Rumor tembok kuat Leeds United itu akan gabung Timnas Indonesia bahkan sampai jadi sorotan media asal Korea Selatan. Lantas, benarkah sang pemain yang berlaga di klub EFL Championship Leeds United itu akan merapat ke skuad Garuda? Rumor naturalisasi Pascal Struijk jadi sorotan media Korea Selatan. Dalam ulasannya, media Korsel itu menyebut bahwa naturalisasi Timnas Indonesia menjadi liar pasca pemecatan Shin Tae-yong. PSSI masih melanjutkan proyek naturalisasi liar yang memberi kekuatan kepada pelatih Timnas Indonesia saat ini, Patrick Kluivert, tulis media Korsel itu. Bahkan rumornya ada sejumlah pemain kelas Eropa lainnya yang juga masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi. Nah, jika Pascal Struijk jadi diproses, maka ia akan jadi pemain termahal Timnas Indonesia. Menariknya lagi, Struijk diyakini bakal memperkokoh tembok bertahan Garuda bersama sang kapten Timnas Indonesia Jay Idzes.